Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us praise and thank the presence of Allah Almighty for the abundance of grace in the joy of all, although it is an online meeting. Not forgetting the salawat and greetings we pour out to the Prophet Muhammad SAW, who has brought us out of the dark ages to the era of bright light today, namely Islam. May we all get intersection on the end. Amen. Before we begin, let us introduce ourselves. We are from Group 2 with me, Alia Rahma Safitri as a moderator and the third speaker, Andi Fadila as a first presenter, Andi Reski Khairunisa as a second presenter, Andi Basya Intan Cantika as a third presenter, and Andi Amalia Ramadhani Agus as the last presenter. Materi yang pertama, pengertian sediaan steril. Sediaan steril merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi yang banyak dipakai terutama saat pasien dirawat di rumah sakit. Sediaan steril sangat membantu pada saat pasien dioperasi, diinfus, disuntik, mempunyai luka terbuka yang harus diobati, dan sebagainya. Berikutnya, dasar pertimbangan formulasi sediaan steril. Untuk mendapatkan formula sediaan steril yang baik, harus mempunyai data preformulasi yang meliputi sifat kimia, sifat fisika, dan sifat biologis sehingga dapat ditentukan 1. Pembawa yang tepat yaitu pembawa larut air. 2. Eksipien dibutuhkan meliputi pengawet, komplekson, zat pengisotonis, antioksidan, dapar, dan lain sebagainya. 3. Jenis wadah yang sesuai. Berikutnya yaitu dasar-dasar formulasi sediaan steril. 1. Pengaruh cara suntik mempengaruhi formulasi yang diperlukan untuk menentukan bentuk dan sediaan serta volume sediaan. 2. Pengaruh sebagian besar pembawa sediaan parenteral adalah air. 3. Pengaruh eksipien. 4. Pengaruh jenis sediaan pada formula. Bahan yang digunakan untuk sediaan steril ditujukan untuk beberapa alasan, yaitu pertama, mempertahankan kandungan obat. Kedua, mempertahankan stabilitas fisika dan ilmiah sediaan. Ketiga, mempertahankan sterilitas sediaan jika sediaan dikemas dalam wadah sesuai. Dan terakhir, meningkatkan kenyamanan pada saat penghantaran sediaan kepada pasien, misalnya memulai iritasi. Formulasi suspensi steril. Sediaan suspensi steril tidak boleh memendam selama penyimpanan. Mudah untuk diresuspensi pada waktu pemakaian dan ukuran partikelnya harus dapat melewati jarum dengan ukuran 18 sampai 21 ml. Formulasi larutan mata. Zat tambahan yang diperlukan di dalam larutan mata antara lain 8 pengawet, bahan untuk membantu tonisitas, dan bahan pemanas. Formulasi emulsi. Sediaan bentuk ini jarang digunakan karena kemasukan membuat sediaan emulsi parenteral stabil dengan diameter demetil 1 mikrometer agar tidak terjadi emboli pada aliran darah. Wadah. Bahan yang digunakan sebagai wadah pengemas dan wadah untuk pemberian sediaan parenteral meliputi gelas, karet, stainless steel, dan plastik. Wadah pengemas merupakan sumber dari masalah stabilitas sediaan, bahan partikulat, dan sumber pirogen. Wadah gelas merupakan hasil peleburan senyawa anorganik yang didinginkan pada kondisi kaku tanpa mengalami kristalisasi. Kemudian, adapun jenis-jenis gelas yaitu ada 3. Tipe pertama merupakan borosilikat. Tipe kedua merupakan gelas natrium kalsium modifikasi. Dan tipe yang ketiga merupakan gelas natrium kalsium silikat. Adapun keuntungan wadah gelas antara lain, yang pertama bersifat impermeable, yang kedua cukup keras dan mempunyai bentuk yang stabil, yang ketiga transparan dan mudah dicuci karena permukaannya licin, dan yang terakhir yaitu dapat disterilisasi panas kering atau autoclave tanpa mengalami perubahan. Plastik.
Plastik adalah bahan yang berasal dari polimer organik yang merupakan gabungan dari beberapa monomer melalui proses polimerisasi. Plastik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, termoplastik, padat pada temperatur kamar tetapi lunak dengan panas dan tekanan. Kemudian kategori yang kedua yaitu termozet, yang stabil terhadap panas. Adapun keuntungan wadah plastik antara lain relatif murah, ringan, tahan terhadap benturan mekanis, fleksibel, dan beberapa jenis plastik bersifat transparan. Karet. Karet adalah polimer yang pada suhu kamar dapat menjadi lentur 2 kali panjang awalnya dan dapat segera kembali ke panjang semula. Kegunaan karet. Yang pertama, tutup vial. Yang kedua, pompa untuk alat suntik. Yang ketiga, penghubung pada alat suntik khusus intravena. Dan yang terakhir yaitu pemisah pada wadah tunggal. Suatu produk dapat disterilkan dengan cara aseptik atau aseptic processing, atau dapat juga melalui sterilisasi akhir atau terminal sterilization. Yang pertama adalah aseptic processing. Sterilisasi aseptik adalah cara sterilisasi dengan menggunakan teknik yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pencemaran atau kontaminasi dengan mikroba hingga seminimal mungkin. Menurut Lucas pada tahun 2006, aseptic processing adalah metode pembuatan produk steril menggunakan saringan dengan filter khusus untuk bahan obat steril atau bahan baku steril yang diformulasikan dan diisikan ke dalam kontainer steril dalam lingkungan terkontrol. Suplai udara, material, peralatan, dan petugas telah terkontrol sedemikian rupa sehingga kontaminasi mikroba tetap berada pada level yang dapat diterima atau acceptable dalam clean zone. Selanjutnya, prinsip dari sterilisasi aseptik adalah memperoleh sediaan steril dengan cara mencegah kontaminasi jasad renik atau partikel asing ke dalam sediaan. Digunakan untuk bahan obat yang tidak dapat disterilkan dengan cara pemanasan atau dengan cara penyaringan. Cara kerja sterilisasi aseptik adalah bahan obat harus memenuhi syarat PI tidak disterilkan. Zat pembawanya disterilkan tersendiri dahulu, zat pembantu disterilkan tersendiri, alat-alatnya disterilkan dengan cara yang cocok, dan ruangan kerjanya harus bersih, bebas debu dan angin, disterilkan dengan sinar UV atau cara lain yang sesuai. Kemudian, bahan obat, zat pembawa, zat pembantu disimpan secara aseptik dalam ruang aseptik hingga terbentuk obat atau larutan injeksi dan dimasukkan ke dalam wadah secara aseptik. Terminal sterilization atau sterilisasi akhir. Sterilisasi akhir merupakan proses sterilisasi yang dilakukan setelah sediaan selesai dikemas untuk selanjutnya dilakukan sterilisasi. Jenis metode sterilisasi yang sering digunakan adalah metode sterilisasi panas lembab menggunakan autoclave. Namun, sterilisasi akhir dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti panas kering, filterisasi, EM, pengion, gas, dan sebagainya. Pertimbangan untuk memilih metode sterilisasi yang sesuai adalah dengan mempertimbangkan kestabilan bahan dan zat yang terhadap panas atau kelembapan, seperti stabilitas, kompatibilitas, dan efektivitas serta efisiensi. Overkill method merupakan metode sterilisasi menggunakan pemanasan dengan uap panas pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Metode ini biasanya dipilih untuk digunakan pada bahan-bahan yang tahan panas seperti zat anorganik. Keuntungan pemilihan metode ini adalah lebih efisien, cepat, dan aman. B. Bioburden sterilization merupakan suatu metode sterilisasi yang dilakukan dengan monitoring terkontrol dan ketat
terhadap beban mikroba sekecil mungkin di beberapa lokasi jalur produksi sebelum menjalani proses sterilisasi lanjutan dengan tingkat sterilitas yang dipersyaratkan SAL 10-6. Metode ini cocok digunakan untuk suatu zat yang dapat mengalami degradasi kandungan bila dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi. Sebagai contoh adalah penggunaan dextrose yang bila dipanaskan dapat menghasilkan senyawa hidrometil furfural atau HMF yang merupakan suatu senyawa hepatotoksik. Proses sterilisasi memerlukan suatu siklus yang dapat menghancurkan muatan mikroorganisme, namun tanpa menimbulkan degradasi produk.